Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agri Milenial, berjumpa lagi dengan saya Dea Amanda dari Anak Kandang Polbang Tani Yogyakarta, Magelang. Nah, Sobat Agri Milenial, kali ini kita berada di Bank Ekoenzim. Perlu Sobat ketahui bahwasanya sampah dari Indonesia mayoritas adalah sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. Maka dari itu, untuk mengurangi penumpukan sampah perlu diadakannya salah satu program, yaitu dengan cara program Ekoenzim. Nah, kali ini saya akan mengajak sobat sekalian bagaimana sih cara pengolahan ekoenzim itu, bagaimana cara pembuatannya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke, tanpa lama lagi, langsung saja kita temui narasumber kita. Let's go! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, monggo. Bu, kenalin, ini saya Dea Amanda dari Polbang Tani Yoma. Tujuan saya berkunjung ke sini, saya ingin mengetahui secara spesifikasi tentang ekoenzim, Ibu. Silakan. Ya. Nah, Sobat Agri Milenial, kita sudah bersama narasumber kita bersama Ibu Astuti. Selamat siang Ibu Astuti. Selamat siang. Kan tadi saya terkait dengan kedatangan saya awal, saya ingin mengetahui tentang ekoenzim. Nah, untuk ekoenzim sendiri itu apa sih Ibu? Ekoenzim adalah cairan 1000 manfaat yang diciptakan oleh Dr. Loksukon dan menciptakannya sangat lama, 30 tahun. Hanya masuk ke Indonesia baru 4 tahun. Sedangkan saya mengenal ekoenzim sudah 3 tahun yang lalu. Sekali mengenal ekoenzim, saya langsung jatuh cinta. Saya berharap sekali masyarakat sekitar saya mencintai ekoenzim, karena ekoenzim itu akan memperbaiki lingkungan yang jelas. Lingkungan kita sudah tidak baik-baik saja, jadi perlu kita perbaiki dengan salah satunya dengan ekoenzim. Begitu. Jadi ekoenzim itu pemanfaatan sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya? Betul sekali. Untuk manfaat ekoenzim sendiri itu apa, Bu? Ya, manfaat ekoenzim itu sangat banyak. Seperti yang saya katakan tadi, ekoenzim adalah cairan 1.000.000 manfaat. Bisa untuk memperbaiki tanah, karena tanah yang kena pupuk kimia itu lama-lama akan rusak. Jadi perlu kita perbaiki, bisa kita perbaiki dengan ekoenzim. Untuk kesehatan, ekoenzim bukan obat, tapi bisa untuk menyembuhkan penyakit. Sekali lagi, ekoenzim bukan obat, tapi bisa untuk menyembuhkan penyakit. Untuk membersihkan lingkungan, bahkan dulu waktu ada penyakit wabah hewan, penyakit kuku dan mulut, itu ekoenzim bisa menyelesaikan masalah, yaitu dengan mengobati mulut dan kukunya yang sakit, untuk melumuri seluruh tubuhnya dan menyemprot makanannya sehingga bakterinya mati. Begitu. Oh, jadi untuk tadi disebutkan bisa untuk mengatasi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku ya, Pak? Untuk caranya itu bisa kita campurkan pada makanan. Ya. Seperti itu. Terkait dengan ekoenzim sendiri, untuk bahan-bahan yang kita buat untuk ekoenzim itu ada apa saja ya, Bu? Ya. Sebetulnya ekoenzim itu awal mulanya hanya dibuat tujuannya untuk mengurangi sampah yang dibuang di TPA, yaitu dari sisa sayur dan buah yang kita makan sehari-hari, dari kulit-kulit buah, dari sisa-sisa potongan-potongan sayur. Sedangkan perbandingannya 1:3:10. 1 molase atau gula Jawa
2 dari sisa sayur dan buah tadi itu 3 kilo ya. Nah, yang 10 liter, yang 10 itu 10 liter, itu air. Nah, airnya bukan air PDAM, karena air PDAM itu sudah mengandung kapurit. Nah, yang dianjurkan yaitu air, paling tidak air sumur, begitu. Untuk molase atau gula Jawa tadi ya? Iya. Apakah bahan itu bisa digantikan oleh bahan yang lain? Untuk sementara tidak ya. Jadi kalau gula pasir, ya katanya sih boleh, tapi kurang bagus karena gula pasir itu ada bahan kimianya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk bahan yang dimasukkan itu hanya sisa-sisa makanan seperti sayuran dan buah-buahan saja. Ya. Kalau misal seperti nasi atau kulit salak gitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ya. Itu ada aturannya. Jadi bukan sembarang kulit. Kulit salak tidak boleh, kulit yang keras kayak kulit durian, terus yang bergetah, yang keras dan yang bergetah kayak nangka, meskipun itu nangka muda, itu sayuran, tapi tidak boleh, itu karena bergetah. Jadi yang dianjurkan ya kayak kulit pisang yang kita makan sehari-hari. Kalau mau wangi ya ditambah dengan yang wangi kayak jeruk, kulit jeruk, kayak serai ya, serai ini, atau sayur apa saja kayak pare, manis, markisah. Bunga-bunga gitu juga bisa ya Bu? Bunga yang wangi itu boleh, tapi begini, kalau kita membuat ekoenzim tapi kurang puas dengan baunya, itu ada fermentasi kedua. Namanya fermentasi kedua. Jadi setelah jadi kok baunya nggak enak, itu bisa ditambah dengan bunga melati, dengan bunga kantil, dengan apa yang kalian suka, dan manfaatnya pun berbeda. Kalau mau nyamuk nggak suka ya tambahkan serai, karena serai itu tidak disukai nyamuk. Begitu. Itu. Ya. Untuk proses pembuatan ekoenzim sendiri, Bu, itu memerlukan waktu berapa lama untuk dari bahan-bahan tersebut untuk menjadi ekoenzim itu? Ya. Untuk membuat ekoenzim waktunya 3 bulan. Tapi ada sistem menyicil. Jadi seandainya kita masak tiap hari, kita menghasilkan sayur dan kulit buah. Tapi kan tidak cukup. Seandainya nggak mencukupi, begitu bisa sistem menyicil. Jadi tanggal sekarang itu baru 1 kilo. Itu dicatat isinya apa saja. Karena minimal harus 5 macam. Nah, ditulis seandainya hari ini, tanggal ini, kulit jeruk, serai, kulit pisang dengan manisah, itu sudah 5 cukup, tapi baru 1 kilo. Nah besok nyicil lagi, bisa ditambah lagi. Karena perlu diingat, hari pertama itu yang diisi apa saja, yang kedua boleh, asal begini, kalau sistem menyicil menghitungnya itu waktu kita ngisi terakhir. Jadi sampai tanggal 30 nanti itu sudah pas 3 kilo, lah itu ditanggali 3 kilo. Ditanggali awal pembuatan, baru 3 bulan berikutnya kita bisa panen. Begitu. Itu. Ya. Jadi 3 bulan baru kita boleh buka. Boleh. Itu. Ya. Kalau misal melebihi waktu dari yang sudah ditentukan. Tidak apa-apa. Tapi jangan sebelumnya. Terlambat tuh tidak apa-apa. Saya ada yang 1 tahun belum saya panen. Tapi asal baunya masih wangi, masih segar ya, bukan wangi, masih segar, enak, itu masih baik. Pertandanya kalau sudah baunya busuk, nggak enak, itu tetap bermanfaat. Ekoenzim rusak pun masih bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Jadi tetap bisa, seandainya buat terus baunya nggak enak. Itu karena kesalahan kita fermentasi naruhnya di mana. Naruhnya tidak boleh dikena sinar matahari, 1. Kedua, tidak boleh dekat kulkas, tidak boleh dekat kamar mandi. Jadi di tempat yang cantik,
tidak kena sinar matahari. Itu alasannya kenapa, Bu? Tetap kontaminasi dengan udara luar. Meskipun rapet di dalam plastik, ya itulah ekoenzim. Tetap ada pengaruhnya kontaminasi dengan udara luar. Jadi kalau pernah di lingkungan kami ada yang buat ekoenzim itu gagal, ya bukan gagal sih, tapi ada belatungnya, dibuka ada belatungnya karena mungkin naruhnya saat itu Bu Bambang itu masih piara ayam. Nah mungkin udaranya kena kotoran ayam itu, ya itu dibuka ada belatungnya, tapi tetap bisa diperbaiki. Seandainya tidak pun itu untuk pupuk tanaman masih tetap bermanfaat. Tapi kemungkinan kecil untuk gagal seandainya asal kita nurut dengan aturan. Begitu. Oh, jadi ekoenzim yang gagal itu ditandai dengan adanya belatung dan bau tidak sedap ya? Ya, gitu. Untuk lama penyimpanan ekoenzim sendiri ini 3 bulan. 3 bulan. Ya. Untuk penggunaannya Ibu? Penggunaannya ya setelah panen jadinya bagus ya bisa digunakan. Seperti itu. Oke Ibu, ini kan kita sudah belajar apa itu ekoenzim, bagaimana cara pengaplikasiannya. Ya. Yang belum kan ini Praktek ya, membuatnya. boleh nggak kita? Monggo silakan. Iya. Sudah saya siapkan bahan-bahannya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar praktek membuat ekoenzim bersama Ibu Astuti. Oke teman-teman, Sobat Agri Milenial, kita sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu terdiri dari kulit buah dan sayur ya Bu, Ya. ada molase dan juga ada air. Langsung saja kita mulai pembuatannya ya Bu. Oke. Ya. Langkah pertama untuk membuat ekoenzim yaitu potong kecil-kecil sayuran yang akan digunakan menyesuaikan ukuran wadah. Kemudian timbang sayuran yang akan digunakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, masukkan molase atau gula Jawa ke dalam galon air menggunakan air sumur yang telah disiapkan. Lalu aduk rata hingga molase atau gula tersebut larut. Langkah terakhir, masukkan sayuran yang telah dipotong ke dalam larutan molase atau gula Jawa tadi, lalu aduk rata, kemudian kita tutup. Jika sudah, kita tunggu selama 3 bulan dan ekoenzim siap untuk digunakan. Nah, bagaimana nih sobat-sobat agri milenial? Sangat mudah dan sangat bermanfaat kan? Ekoenzim ini bisa kita aplikasikan juga di rumah. Terima kasih Ibu Astuti yang telah menemani kami semua dalam pembuatan ekoenzim. Sama-sama. Sebelum kita tutup, kita yel dulu ya Bu. Ya. Ekoenzim, Samamu tanggung jawabku. Ekoenzim memang yes. Sampai berjumpa pada episode anak-anak selanjutnya. Dadah.